Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan melanjutkan tentang materi Photoshop. Nah, jadi untuk materinya itu melanjutkan tentang tool-tool yang ada di sini. Nah, mungkin hari ini akan Bapak habiskan semuanya toolnya. Jadi kemarin itu kita udah sampai bagian pewarnaan. Ini ada di sini namanya pen bucket sama gradient. Nah, ini udah Bapak praktekkan kemarin penggunaan gradient. Jadi gradient itu kemarin gunanya sama kurang lebih seperti fontaine fill di CorelDRAW. Nah, jadi kalau gradient itu kita klik gradient misalnya, kemudian kita klik warna pertama apa, warna kedua apa. Nah, kalau udah tinggal ditarik. Nah, arah gradiennya kan mengikuti arah dari tarikan kita. Kalau pen bucket ini menggunakan warna foreground yang ada di sini. Misalnya warna foregroundnya Bapak ganti jadi merah. Oke. Nah, ketika di pen bucket dia akan menjadi merah. Nah, kayak gitu. Itu adalah pen bucket, dan gradientnya adalah tool utama untuk membuat warna. Kemudian di bagian bawahnya ini ada 3 tool. Akan Bapak jelaskan aja penggunaannya. Pakai foto dulu. Nah, jadi yang pertama adalah blur tool. Blur itu berbentuk brush, jadi bisa kita bikin besar atau kecil kayak gini. Nah, ini penggunaannya adalah membuat objek yang kita sapu dengan brush blur tool ini akan menjadi kabur. Nah, kalau pas sapu seperti itu, lama-lama akan jadi kabur. Ini biasanya digunakan untuk menghaluskan bagian kulit yang terlalu detail, misalnya kayak gini. Nah, jadi blur itu biasanya digunakan untuk membuat bagian yang terlalu detail agak lebih halus. Nah, kayak gitu. Kemudian di dalamnya juga ada sharpen tool. Kalau sharpen ini kebalikannya, ini adalah untuk menajamkan warnanya. Nah, kalau Bapak sapukan ini terlihat perlahan-lahan warnanya semakin kontras. Nah, warnanya akan semakin tajam. Itu adalah sharpen tool. Kemudian yang ketiga ada smudge. Smudge ini adalah tool yang berbentuk brush juga, dan kita bisa tarik-tarik bagian objeknya dengan menggunakan smudge tool ini. Misalnya Bapak tarik. Nah, kayak gitu. Yang kurang tahu fungsinya untuk apa, smudge ini sebenarnya fungsinya adalah untuk salah satu cabang dalam melukis digital, ada namanya smudge painting. Kalau Bapak cek di Google ada smudge painting. Nah, ini membuat yang seperti ini kebanyakan menggunakan smudge tool. Kalau kalian mau lihat bagaimana proses pembuatannya, itu bisa aja cek di YouTube pembuatan smudge painting dengan Photoshop gitu. Nah, di bawahnya lagi ada 3. Yang pertama ada dodge. Dodge ini kita coba. Nah, dodge ini digunakan untuk membuat lebih cerah bagian yang gelap. Nah, yang penting jangan terlalu banyak karena warnanya akan menjadi putih. Kita lihat awalnya kayak gini. Kemudian kita pakai dodge tool. Nah, wajahnya jadi lebih cerah. Sebenarnya ada lagi cara lain nanti di sini di bagian image, tapi ini cukup mudah penggunaannya, terutama untuk wajah yang dengan penerangan yang cukup. Tapi kalau terlalu gelap juga tidak akan natural hasilnya. Nah, kayak gitu. Kemudian di bawahnya ada burn. Burn ini fungsinya adalah kebalikan dari dodge. Ini membuat warnanya agak lebih gelap atau seperti terbakar. Makanya namanya burn tool. Nah, kayak gitu. Jadi kulitnya seperti terbakar matahari. Itu burn tool, kebalikan dari dodge tool. Jadi kalau mengembalikan pakai dodge tool. Nah, kayak gitu. Kemudian ada sponge. Sponge ini kalau tidak salah akan membuat akan menghilangkan warna dari objeknya. Apa coba dulu. Nah, ya betul.
Sponge tool akan menghilangkan warna dari objeknya. Jadi kalau kita sapu-sapu secara perlahan, warnanya akan hilang. Ada juga sebenarnya tool saturasi. Ini juga bisa menghilangkan warna tapi secara keseluruhan. Nah, tapi kalau sponge ini berbentuk brush, jadi bagian yang kita sapu aja yang hilang warnanya. Misalnya Bapak sapu bagian wajah aja. Nah, jadi yang hilang akan bagian wajah saja warnanya. Itu adalah sponge tool. Di bawahnya ada pen tool. Ini pen tool udah Bapak jelaskan kemarin. Kemudian ada text. Kalau text kayaknya tidak perlu jelaskan, Bapak skip aja. Di bawahnya ada page selection. Page selection ini fungsinya mirip dengan add answer point pada pen tool. Kita coba membuat pen tool dulu. Misalnya anggap saja Bapak membuat sebuah pad di sini. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita pakai direct selection tool. Nah, add answer point. Nah, jadi fungsinya mirip dengan add answer point tool. Kita hapus aja padnya. Di bawahnya ada shape tool. Shape ini untuk membuat bentuk-bentuk. Nah, ini karena sudah kalian belajar di Corel, jadi kayaknya tidak perlu lagi untuk dijelaskan terlalu banyak. Intinya adalah shape tool untuk membuat objek berbentuk shape di Photoshop. Ada segi 4, ada segi 4 tumpul, ada ellipse, ada polygon. Nah, polygon yang jumlah sudutnya bisa diatur di sini. Nah, jadi fungsinya ya sama kalau di Corel. Ada line, ada custom shape. Custom shape ini ada beberapa shape di bagian sini. Nah, jadi ada shape juga di Photoshop yang sudah ada. Di bagian bawahnya ada hand tool. Hand tool adalah fungsinya untuk ngedrag. Nah, ngedrag seperti ini. Jadi kalau kita mau menggeser-geser tanpa harus menggeser bagian ini, kita bisa menggunakan hand tool. Tapi fungsi hand tool itu juga bisa menggunakan spasi. Kalau kita tahan tombol spasi, kita bisa ngedrag juga sama. Di bawahnya ada zoom tool cuma untuk memperbesar atau memperkecil. Fungsi zoom tool ini bisa digantikan dengan scroll mouse. Tapi pada umumnya di Photoshop scroll mouse tidak aktif, jadi kita bisa coba dipencet tombol Ctrl K. Nah, akan muncul seperti ini sebuah dialog preferences. Nah, ini dicari aja. Nah, kalau tidak salah di sini di bagian tools ada zoom with scroll wheel. Kalau disentang, oke, kita bisa menggunakan scroll untuk menzoom gambarnya, sama seperti di Corel. Di bawahnya sudah tidak ada lagi. Di bagian sini ada yang namanya foreground dan background color. Ada warna depan, ada warna belakang. Nah, ini warna depan misalnya bisa kita ganti, warna belakang juga bisa kita ganti. Foreground background ini warna dasarnya adalah hitam putih. Ini bagian pojok, di pojoknya ada, diklik defaultnya ada hitam putih. Ini bisa kita balik. Nah, itu aja. Jadi untuk penggunaan tool itu semuanya tool yang tersisa itu sudah Bapak perlihatkan fungsinya, tinggal kalian explore sendiri bagaimana menggunakannya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.